Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara tentang sejarah kurban, maka kita kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa yang sangat populer, yaitu peristiwa yang terjadi kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai Khalilullah, Nabi yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Beliau tak pernah khawatir dengan hartanya. Beliau tak pernah takut kekurangan hartanya. Sampai ia pernah berucap, kalaupun dia diberikan oleh Allah keturunan, jika Allah memintanya, pasti akan ia berikan. Tapi itu terjadi ketika beliau belum dikaruniai oleh Allah keturunan, sehingga akhirnya ketika beliau oleh Allah berikan keturunan anak laki-laki yang sangat ditunggu-tunggunya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah uji kecintaan baginda Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah berita kabar tentang Allah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga singkat cerita, untuk menunjukkan cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah melebihi cintanya dari segala makhluknya, termasuk kepada anaknya, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam membuktikan kepada Allah dengan sungguh-sungguh ia rela untuk menyembelih, mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim, sebagai bentuk kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi kecintaannya kepada makhluknya yang lainnya. Yang sering terjadi polemik di masyarakat kita tentang bagaimana sesungguhnya kurban yang disunahkan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita kembali kepada hadis sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kurban itu tidak terpatok berapa jumlahnya, untuk berapa orangnya dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat hadis Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, bahwasanya kurban itu untuk satu keluarga dengan apa kemampuan kita. Kalau dalam satu keluarga itu kita mampu mengorbankan satu ekor kambing, maka satu ekor kambing. Tapi kita bisa lebih mampu dari itu, kita bisa mengorbankan satu ekor sapi, kita kurban satu ekor sapi untuk satu keluarga. Bahkan ketika satu keluarga kita sanggup mengorbankan 100 bahkan 1000 ekor sapi, maka tak masalah bagi kita. Itu yang kita lihat dalam riwayat ketika Rasulullah menyembelih hewan kurbannya, maka Rasulullah mengatakan kambing yang pertama dengan doa dan harapan, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Ya Allah, terimalah kurbanku dan kurban keluargaku. Kemudian ketika menyembelih kambing yang kedua, Allahumma taqabbal minni wa min ummati. Ya Allah, terimalah kurbanku dan kurban umatku. Dari hadis ini, dari riwayat ini dapat kita ambil hikmah, ambil pelajarannya, bahwasanya ternyata berkurban itu sesuai kemampuan dari satu keluarga itu. Tidak usah disebutkan satu persatu namanya, tapi dalam kewajibannya satu keluarga mengorbankan satu hewan kurban. Bisa itu berupa kambing, bisa berupa itu sapi. Ketika satu orang, satu keluarga hanya mampu mengorbankan satu ekor kambing, maka satu ekor kambing saja. Tapi seandainya ada bertujuh, ketika dikumpulkan bisa untuk satu ekor sapi, maka boleh juga satu ekor sapi untuk 7 orang. Tapi tidak menutup semua itu, bukan berarti satu orang tak boleh satu ekor sapi, tapi satu orang boleh berapa saja hewan kurban,
sebatas kemampuan yang ia mampu saat itu. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, sejarah kurban itu dimulai dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Oleh pastinya berarti kita semua pengikut umat Nabi Muhammad SAW yang menjadikan Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi. Ini menunjukkan bahwasanya syariat kurban sudah dilaksanakan oleh nabi-nabi terdahulu. Kapan waktu yang tepat untuk membagikan daging kurban? Maka kita kembali kepada sejarah Rasulullah. Rasulullah itu ketika di hari Idul Adha, hari kurban, beliau sengaja di pagi harinya tidak santap pagi, tidak sarapan, dan segera bergegas menuju ke tempat sholat untuk melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian langsung melaksanakan penyembelihan kurban. Sehingga pulang pun sudah bersiap-siap membawa daging kurban, yang nantinya daging kurban itu langsung dimasak dan digunakan dimakan untuk sarapan paginya. Maknanya idealnya waktu yang tepat dalam pembagian daging kurban adalah setelah sholat Idul Adha langsung dipotong hewan kurban dan kemudian langsung dibagikan, sehingga langsung bisa dimakan oleh umat Islam yang sedang merayakan Idul Adha itu. Waktu yang paling tepat ketika kita melihat apa yang dicontohkan Rasulullah adalah setelah sholat Idul Adha langsung pemotongan daging hewan kurban, kemudian dibagikan daging kurbannya langsung dimasak sehingga bisa dimakan pagi hari itu atau siang itu juga. Maka hari-hari tasyrik dalam Idul Adha itu ada 4 hari, yaitu pada hari pertama yaitu 10 Zulhijjah sampai kepada hari 11, 12 dan 13. Maka 4 hari itulah hari untuk berkurban, dan hari itulah hari raya yang paling panjang. Ketika Idul Fitri itu sungguhnya hari rayanya hanya 1 hari saja, hari tasyrik, hari yang dilarang untuk berpuasa. Tapi di hari Idul Adha itu ada 4 hari, yang di hari itu hari raya Idul Adha ada 4 hari raya, dan haram bagi umat Islam untuk berpuasa pada hari raya itu. Dan takbiran pun kalau di Idul Fitri itu hanya 1 hari saja syariatnya, sunnahnya, tapi ketika Idul Adha sampai 4 hari itu. Artinya hari kurban itu ada 4 hari, yaitu 10 Zulhijjah sampai dengan 13 Zulhijjah. Dalam riwayat terakhir memotong hewan kurban adalah sore petang 13 Zulhijjah ketika matahari tenggelam. Artinya ketika masuk maghrib, maka itu sudah masuk ke hari 14 Zulhijjah. Maka ketika ada yang motong kurban di maghrib malam ke-14, karena hitungan kalender hijriah tak sama dengan kalender miladiyah. Ketika kalender miladiyah itu baru dihitung masuk harinya itu jam 00 baru dia masuk hari baru. Tapi dalam kalender hijriyah maka ketika masuk azan maghrib dia sudah masuk tanggal hari baru. Maka di maghrib saja ketika sudah masuk 14 Zulhijjah maka sudah bukan lagi sembelih hewan kurban, tapi kalau motong hewan pada hari itu dan dibagi-bagikan kepada umat maka namanya sedekah, tidak lagi dinamakan kurban. Sahabat surga dimanapun Anda berada, ketika kita berkurban, ini yang sering terjadi salah kaprah dan pemahaman di dalam masyarakat kita, masih dengan warisan leluhur kita, warisan orang tua terdahulu. Terkadang kita tidak memperhatikan hujjah atau dalil yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Masih banyak di antara kita dengan doktrin-doktrin yang lama memahami bahwasanya hewan kurban itu satu hewan kurban untuk satu nama, satu kambing untuk satu nama, sedangkan untuk sapi itu untuk 7 nama. Padahal dalam riwayatnya, dalam sejarah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, sesungguhnya tidak demikian.
Maknanya 1 ekor kambing itu bisa untuk 1 keluarga. 1 ekor sapi juga bisa untuk 1 keluarga. Sehingga hakikatnya ketika kepala keluarga menyembelih 1 hewan kurban dengan niat, dengan ucapan Allahumma taqabbal minni wa min ahli, ya Allah terimalah kurbanku dan kurban keluargaku, maka sesungguhnya dia berkurban telah mewakili untuk istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Namun di era kontemporer ini ada beberapa ulama yang membolehkan ketika dalam satu keluarga memang si anak ini mampu memiliki rezeki yang banyak, yang lebih, dia sudah berkurban atas nama dirinya dan keluarganya, kemudian dia mengkhususkan kembali karena memiliki harta yang cukup, harta yang banyak, mengkhususkan kembali dia mengkorban atas nama untuk orang tuanya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, dia khususkan untuk orang tuanya, untuk nama-nama tertentu, maka menurut ulama itu dibolehkan. Sahabat surga dimanapun Anda berada, akikah dan kurban adalah 2 hal yang berbeda yang tidak bisa disatukan. Akikah adalah kewajiban orang tua kepada anaknya yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya seorang anak, maka anak itu harus ditebus dengan akikah, menyemotong hewan kurban, 2 ekor kambing bagi anak laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Itu kewajiban yang melekat kepada orang tua sampai kapanpun dia harus menebusnya dengan membayar akikah atau memotong hewan kurban itu. Disunahkan pada hari ke-7, hari ke-14 atau hari ke-21. Namun setelah itu pun dibolehkan saja ketika dia baru memiliki rezeki di tahun-tahun yang akan datang, maka orang tua tetap memiliki kewajiban untuk menunaikannya, yaitu menyembelihkan hewan akikah bagi anaknya. Sedangkan kurban itu kewajiban dari setiap keluarga yang mana tidak ditentukan perorangannya, tidak dihitung perorangan. Maknanya kalau dalam satu keluarga orang 7, maka bukan berarti hukumnya ketika dia berkurban harus menyembelih 7 hewan kurban, tapi 1 hewan kurban pun saja cukup jika memang kemampuannya hanya itu. Tapi sekalipun dia hanya 3 orang saja dalam keluarga itu, tapi dia mampu untuk menyembelih 100 ekor binatang kurban, maka boleh saja. Jadi itu yang membedakan antara akikah dan kurban, dan tidak bisa disatukan karena memang 2 hal itu adalah perintah yang berbeda. Sahabat surga dimanapun Anda berada, tentunya tidak ada syarat khusus untuk orang yang bisa memotong kurban, siapa yang dibolehkan untuk memotong hewan kurban. Sebenarnya siapa saja boleh, diutamakan adalah orang yang berkurban itu sendiri. Yang lebih utama adalah orang yang berkurban itu sendiri. Kalau dia tak mampu, tak sanggup, boleh diberikan kepada orang lain. Yang jelas orang yang menyembelih itu adalah orang yang sudah akil balik, orang yang muslim, orang yang Islam, orang yang berakal, ya, dan dengan tata cara penyembelihan yang sebagaimana telah disyariatkan dalam Islam, ya, menggunakan senjata atau alat untuk menyembelih yang tajam, sebagaimana sabda Nabi, fa idza dzabahta fa ahsinud dzibahah. Ketika kita menyembelih, maka menyembelihlah dengan sebaik mungkin. Di antaranya yaitu dengan menggunakan alat untuk menyembelih yang tajam, kemudian dalam penyembelihan itu mengucapkan basmalah. Sahabat surga dimanapun Anda berada, setiap dari kita selalu mendambakan, mengharapkan, menginginkan, memohon kepada Allah agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah,
kita mati dalam keadaan baik. Tapi demi Allah, tak akan mungkin kita husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, kalau kita tak pernah berbuat baik. Oleh sebab itu ada yang mengatakan, man asya ala syai'in mata alaiha. Siapa orang yang hidup dengan kebiasaan tertentu, maka dia akan mati dengan keadaan itu. Dia akan mati dengan kebiasaan itu. Maka demi Allah, tak akan mungkin kita bisa mati dalam keadaan bersujud, dalam keadaan sholat, kalau kita tak pernah sholat. Demi Allah, tak akan mungkin kita bisa mati dalam keadaan kita membaca Al-Quran, keadaan kita sedang tilawah Al-Quran, ketika kita tak pernah membaca Al-Quran. Demi Allah, tak akan mungkin kita mati dalam keadaan bersedekah kalau kita tak pernah bersedekah. Demi Allah, tak akan mungkin kita mati dalam keadaan berpuasa kalau kita tak pernah berpuasa. Oleh karena itu, sahabat surga sekalian dimanapun Anda berada, ketika kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah agar kita bisa dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, mari mulai saat ini, mulai detik ini, kita sama-sama kita selalu melakukan perbuatan husnul, perbuatan baik, supaya kita bisa dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.